dan kontribusi mitra yang relevan dengan pencapaian luaran program. Selanjutnya akan masuk di sesi ketiga, yaitu sesi pembahasan dan perbaikan anggaran. Menyampaikan pertanyaan serta memberikan komentar untuk mengklarifikasi rincian anggaran. Pembahasannya adalah terkait komponen honorarium, komponen operasional, komponen produksi, dan komponen pengelolaan program. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu dari tim pengusul, bahwa secara teknis pembahasan dan perbaikan RAB ini nanti kami mau minta tolong kepada pengusul untuk menunjuk salah satu timnya untuk melakukan share screen, kemudian langsung melakukan perbaikan ketika ada poin-poin, sehingga perbaikannya langsung dilakukan pada saat itu juga atau on the spot. Selanjutnya, setelah sesi diskusi terkait program dan pembahasan RAB, maka kami akan masuk kepada sesi internal evaluator, di mana kami mohon izin kepada Bapak-Bapak evaluator untuk kami pindahkan ke dalam breakout room untuk berdiskusi terkait pengambilan keputusan apakah program ini direkomendasikan atau tidak. Kemudian diputuskan juga terkait anggaran yang disetujui. Jadi dalam sesi ini kami mohon kesediaannya Bapak Ibu dari tim pengusul bersama dengan mitra untuk menunggu beberapa saat sampai sesi internal evaluator ini selesai, sampai kami kembalikan evaluator ke main room. Selanjutnya masuk ke sesi yang kelima, yaitu sesi kesimpulan poin-poin berita acara, di mana di sini evaluator Anchor akan menyampaikan hasil verifikasi kelayakan dan pembahasan RAB, di mana nanti akan disampaikan juga terkait saran perbaikan, kemudian status rekomendasi ketiga keputusan anggaran yang direkomendasikan. Terakhir, kita akan masuk kepada sesi penutupan dan dokumentasi. Nanti kami akan men-share link absensi. Mohon Bapak Ibu dari seluruh partisipan untuk mengisi link absensi yang akan kami berikan. Mungkin seperti itu gambaran kegiatan verifikasi kelayakan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah sedikit pengantar dari kami tim PMO Kedereka. Selanjutnya untuk masuk ke sesi verifikasi kelayakan, kami serahkan kepada Anchor verifikator evaluator pada hari ini, Bapak Bambang Supradi. Waktu dan layar kami persilahkan. Izin masih di mute, Bapak. Masih di mute, Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Pak Marga, Marga Mahanda ya. Mandala. Pak Marga. Marga Mandala. Dan seluruh tim, kemudian dari pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini. Saya belum melihat yang hadir siapa dari pimpinannya. Saya Prof, saya Ketua LP2M Nasimber ya. Oke, LP2M. Bapak mewakili rektor ya. Jadi sebagai pimpinan yang saya hormati, dan kemudian dari tim PMO dan juga evaluator yang saya hormati. Nah, karena waktunya singkat, saya nggak perlu memperpanjang, sudah dijelaskan semuanya. Oleh karena itu, langsung saja saya mohon dari unsur pimpinan, Pak Yuli, ya, Pak Yuli Witono, mohon bisa dijelaskan dari sisi pengelolaan matching fund ini nanti kalau disetujui. Kalau sudah pernah punya pengalaman mungkin bisa disampaikan. Kalau belum, rencananya seperti apa, karena ini menggunakan uangnya negara. Jadi APBN berarti Universitas Jember juga kebetulan juga sudah terbiasa menggunakan keuangan negara. Bagaimana kesiapan dalam pengelolaan? Monggo dipersilakan karena waktunya hanya 5 menit untuk Bapak. Ya, makasih. Baik, ya, makasih Prof Bambang dan Bapak Ibu para viewer, dan juga di sini saya hadir bersama
Bapak Dr. Rondi ya, ini sebagai sekretaris bidang penelitian. Di bawahnya memang membawai pusat hilirisasi, ya, inovasi dan intermediasi. Ya. Jadi terkait dengan pengelolaan matching fund, ya, memang kemarin kita juga pernah mendapat untuk program vokasi ya, itu ya. Dan saya kira pengelolaan tidak akan jauh berbeda. Jadi kami juga baru menjadi PTN BLU ya. Jadi nanti semua pendanaan kalau nanti kami dari proposal Pak Marga dan tim ini disetujui, tentu itu adalah masuk dalam masuk dalam rekening BLU ya. Dan nanti pengeluarannya juga tentu harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam PMK keluaran ya, atau SBK ya. Jadi itu akan kita ikuti, dan kaidah itu juga sudah diketahui oleh semua peneliti karena kami juga intensif melakukan pengelolaan pendanaan itu ya, yang untuk agar memenuhi standar biaya keluaran baik PMK maupun juga standar biaya investasi berat. Tentu kami juga seperti yang sudah kami lakukan dengan kerjasama baik itu pendanaan di RTPM ya maupun juga pendanaan dengan pemerintahan daerah, itu tentu kami juga melakukan monitoring ya, evaluasi terhadap satu capaian dari luaran kegiatan ini maupun juga terhadap pengelolaan pendanaannya. Ya, itu juga akan menjadi bagian karena kami juga SPI ya, Satuan Pengendali Internal itu juga akan memonitoring ya terkait dengan penggunaan pendanaannya. Ya, kurang lebih itu Prof. Bambang dan Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana dan tentu salam dari Pak Rektor ya. Ini beliau sedang ada. Siapa Pak Rektornya? Sekarang? Pak Rektor Bapak Dr. Iwan Taruna. Pak itu sudah ganti ya Pak? Siapa? Iya, Pak Hasan sudah ganti. Hasan sudah ganti ya. Awal November yang awal Januari 2020 ya. Jadi memang beliau juga concern bagaimana ini karena juga langsung istilahnya hentakannya pada IKU ya, baik IKU 1, hampir semua IKU kecuali IKU 4 dan IKU 8. Jadi ini memang menjadi concern dari beliau ya terhadap istilahnya pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal ya, termasuk juga membangun kemitraan. Ini menjadi satu yang sangat baik agar bagaimana daya serap alumni kita ini juga bisa terbantu ya. Itu Prof. Bambang ya, kalau itu. Ya. Oke, matur nuwun Pak Yuli. Kalau begitu terima kasih atas penjelasannya, dan untuk selanjutnya saya mohon kepada Pak Marga Mandala. Monggo Pak Marga Mandala. 15 menit dipersilakan. Oke, terima kasih Prof. Bambang. Boleh izin share, Prof? Iya, harus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera yang kami hormati Bapak tim evaluator, Bang Supriyadi, Bapak Hanus, dan Bapak Yoni. Yang kami hormati Pak tim keuangan, Bapak Sudiono. Yang kami hormati Ketua LP2M Jember, Bapak Profesor Dr. Yuli Tono, dan Sekretaris kita Bapak Dr. Rondi. Yang kami hormati tim PMO DRK, yang saya hormati Bapak Pimpinan PT Sertanio dan teman-teman tim pengusul DRK yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, kami bersyukur dan berterima kasih pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh tim PMO untuk melaksanakan verifikasi, dan kami sangat berharap sekali bahwa kegiatan ini bisa didanai begitu, karena ini melihat urgensi dan peranannya sangat perekonomian bangsa. Saya kira kontribusi minat kepada bangsa Indonesia.
kemudian juga kepada lulusan terutama pencapaian IKU. Baik, kami sampaikan bahwa judul yang kami angkat yaitu Integrated Farming Organik Kedelai berbasis kemitraan closed loop system yang bekerjasama dengan mitra kami yaitu PT Sertanio yang berada di Banyuwangi. Latar belakang dari pengusulan kegiatannya adalah bahwa PT Sertanio itu selama ini sudah melakukan usaha pertanian organik, yang mengembangkan pertanian organik sudah sampai pemasaran, tetapi karena lahan itu digunakan untuk tanaman padi terus menerus, akibatnya terjadi kejenuhan, jadi ada kesuburan tanah yang menurun sehingga produksinya juga menurun. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk perbaikan kondisi lahan ini dengan cara pola dengan tanaman yang bisa memperbaiki kesuburan tanah, yaitu tanaman leguminosa. Ya, kita pilih adalah kedelai karena kedelai itu juga merupakan pangan yang strategis yang saat ini juga lagi berkompetisi dengan GMO ya, sehingga kedelai organik ini merupakan salah satu yang sangat kita berpeluang dalam mengatasi kesuburan tanah, tapi juga berpeluang di dalam penyediaan swasembada kedelai juga ekonomi. Kemudian yang keempat juga adanya mahasiswa dan alumni kita yang masih daripada latar belakang yang kami sampaikan tadi, maka kami membuat belum tampil. Belum tampil, Pak. Belum. Apa sudah tampil Bapak Ibu dan screen? Saya belum. Ya. Belum tayang, Pak. Kode kami. Yang tadi di close dulu, baru kemudian di share lagi. Benar. Keluar dulu. Nah, ini sedang proses, Pak. Masuk, Pak. Sudah masuk. Ya. Apakah sudah masuk? Sudah. Silakan. Enggak di. Nggak usah di slideshow, Pak. Biasanya kalau di slideshow macet ya. Nggak usah di slideshow. Salah. Lanjutkan ya. Suaranya kok hilang-hilang? Pak Halus bisa nerima dengan solusi dari Macet, Pak. Pakai apa wifi-nya? Pakai apa? Atau enggak usah pakai slideshow ya? Enggak usah di slideshow, enggak usah. Yeah. Jadi solusi dari permasalahan yang kita ingin untuk status adalah roadmap dari adanya agrotourism Blambangan ini
Tidak, suaranya tidak masuk, Pak. Tidak stabil internetnya. Mas Andi itu Pak ada 20 unsigned partisipan memang enggak? Enggak harus itu. Itu ini Prof yang buat ke breakout room nanti Prof. Oke. Nanti itu di assign manual. Ya. Ini Pak Anu kok presentasinya Pak Marga sepertinya terkendala Pak secara teknis Pak presentasinya. Masih di mute juga Pak Marga. Beliau akan ganti PowerPoint Pak, minta Pak. Sebentar Pak, mohon maaf. ya. Ini background apa ini Pak Suwardi? Suwardi, backgroundnya diganti. Pak Suwardi, virtual backgroundnya apa ini? Hidroponik kayaknya. Hidroponik ya. Hidroponik. Oh, materinya belum. Oke. Atau saya dari sini aja ya. Nah, kalau dari situ jelas Pak suaranya. Oke. Mana-mana. Maaf. Halo, apakah sudah bisa Udah. didengar? Suara oke. Dengar bisa, tapi Tampilan belum. tampilannya belum. Baik. Saya share screen kembali. Mana materinya? Baik, apakah sudah bisa dilihat Sudah. screen kami? Tampil. Ya, bisa. Bisa Pak. Jadi saya sampaikan kembali lagi bahwa salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kami sampaikan tadi adalah dengan mengembangkan atau bentuk dan mengembangkan startup di bidang kedelai organik. Yang merupakan kemudian dari untuk solusi itu kita menyusun roadmap untuk 5 tahun yang intinya bahwa nanti ke depan akan mendukung untuk agroturism bimbingan estate ini, yang dimana di sini samping agrowisata juga menjadi pusat pengembangan produk-produk organik gitu ya. Nah, untuk tahun pertama ini kita mengajukan untuk pengembangan kedelai organik ini ya. Jadi di tahun pertama kita mulai dari budidaya sampai dari hulu sampai ke hilir ya. Produk-produknya. Nah, ini kalau supaya besar. Mana ini? Oke. Kadang-kadang. Ya udah kita berbesar aja. Mohon maaf. Ini jadi nanti produknya kedelai fresh, tahu organik, tempe organik, susu kedelai, daging nugget, kemudian daging vegan ya, yang dari bahan kedelai, nugget, kemudian pupuk organik dan pestisida hayati. Di mana nanti pada tahun pertama ini ada mini kedai, kemudian online market dan ekspor kedelai gitu. Nah, secara khusus pada tahun 2002 itu yang diusulkan ke matching farm ini adalah terkait dengan proses di on farm, kemudian kita akan menghasilkan kedelai fresh, di mana kedelai fresh ini 60% akan kita pasarkan ya, kita pasarkan organik, tentu sebelumnya adalah tersertifikasi halal, tersertifikasi organik, kemudian tersertifikasi ISO 22000. Kemudian dikemas, kemudian hasilnya akan dipasarkan baik minimarket, ekspor maupun lewat medsos gitu ya. Kemudian yang 40% ini akan dijadikan produk olahan, baik itu susu kedelai bubuk 10%, kemudian tempe, tahu, daging vegan dan nugget. Yang
nanti dikemas kemudian dijual pada mini kedai dan juga dijual dalam online gitu ya, dan seterusnya pakai medsos. Kemudian terkait dengan anggaran, ini adalah sebentar, ini outputnya. Jadi outputnya bahwa untuk mencapai output ini seperti sudah kami sampaikan tadi, melalui budidaya dan pengolahan hasil panen, kemudian pengolahan pupuk dan pemasaran seterusnya, maka akan output yang dihasilkan antara lain adalah terbentuknya startup baru yang menangani usaha kedelai organik, itu dalam rangka pencapaian IKU 1, 2, 3. Kemudian meningkatnya pengetahuan mitra dalam melakukan budidaya kedelai organik ya, untuk terkait dengan IKU 1, 2, 3, 5, 7. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa memecahkan masalah melalui kegiatan magang dan proyek di desa untuk pencapaian IKU 1, 2, 3, 5, 7. Kemudian adanya transfer teknologi tepat guna dari pihak universitas kepada mitra, yaitu untuk pencapaian IKU 5. Kemudian meningkatkan pendapatan ekonomi mitra, yaitu untuk pencapaian IKU 6. Kemudian terbitnya buku ber-ISBN terkait teknik budidaya kedelai organik, mendukung IKU 5. Kemudian jurnal pengabdian pada masyarakat, mendukung IKU 5. 8. Jurnal penelitian terkait budidaya kedelai organik maupun kegiatan pengolahan pasca panen, yaitu untuk pencapaian IKU 5. Di antara ini anggaran yang disetting di sini untuk pencapaian IKU 1 itu sebesar 435 juta 435.900 untuk pembelian alat-alat, jadi itu 435 juta 900.000 untuk pembelian alat-alat ya, dan pengembangan kafe. Kemudian 4 juta untuk pelatihan pupuk dan pestisida, kemudian 55.600.000 untuk operasional kegiatan mahasiswa, proyek desa, KKN dan seterusnya. Kemudian 155.500.000 untuk pembelian alat pertanian, pengadaan alat dan bahan-bahan buatan pupuk, pestisida dan lain-lain. Kemudian untuk IKU 5 untuk IKU 5 itu butuh 15 juta untuk pelatihan digital marketing. Kemudian untuk IKU 6 itu berapa ini? Yang ke-6 ini dibutuhkan dana untuk pelatihan digital marketing dan ini semua. Kemudian anggarannya ini untuk persiapan tanam itu semua adalah dari mitra, dibutuhkan 80 juta untuk sewa lahan, benih, pupuk dan olahan. Kemudian untuk analisis unsur hara sebelum dan sesudah tanam ini diusulkan ke matching fund sebesar 18.600.000. Kemudian untuk penanaman, jadi untuk pembelian kultivator, alat tanam, rhizobium dan tenaga kerja itu dari usulan dana yang diusulkan itu kepada matching fund adalah 30.500.000. Kemudian dari mitra 56 juta. Kemudian untuk perawatan, untuk tenaga kerja, power sprayer, power weeder dan seterusnya itu kita mengusulkan ke matching fund 15.400.000. Kemudian untuk mitra itu 170.400.000. 170 juta maksud saya. 400.000. Kemudian untuk pemanenan, untuk tenaga kerja dan mesin panen yang kita usulkan itu 30 juta. Kemudian dari mitra itu 60 juta. Kemudian untuk pengolahan pasca panen, bahan dan alat packaging, sertifikat produk, bangunan dan lain-lain dari yang kita usulkan 335 juta 530.000. Kemudian dari mitra itu 236 juta. Untuk pengelolaan pupuk, untuk bahan baku, gudang, peralatan processing itu diperlukan diusulkan 42 juta. Kemudian dari dana mitra
in kind yaitu 138 juta. Untuk pemasaran nih seluruhnya kita ajukan ke dana Kedereka, Fund. Kemudian untuk penelitian mahasiswa itu juga dibutuhkan 32 juta, kita ajukan ke Matching Fund. Kemudian lain-lain, ATK dan lain-lain semuanya termasuk laporan, Monef, HR pengusul itu sebesar 153.700.000 itu kita usulkan ke Matching Fund, sehingga untuk total yang diusulkan ke Matching Fund itu 801.400.000, sedangkan dana in-kind yang disiapkan oleh mitra sebesar 802.400.000. Demikian. Kemudian berdasarkan saran dari, terima kasih dari tim penilai, bahwa untuk ini gimana? Dari koko yang kami terima, ternyata setelah kita konsultasi dengan berkonfirmasi kepada mitra, bahwa mitra insya Allah sanggup menyiapkan dana cash gitu ya, 110% gitu dari pendanaan gitu. Kemudian kontribusi in cash dari LP2M sudah kita diskusikan, itu bisa mengalokasikan dengan menggunakan skim-skim yang ada di LP2M, terutama di LP2M ada skim hibah inovasi industri. Ini bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan Matching Fund ini. Kemudian prosedur pengadaan, monitoring, evaluasi, pelaporan keuangan, pengelolaan BUMN akan mengikuti SOP dan aturan yang berlaku. Untuk hilirisasi, metode pengolahan hasil kedelai organik akan didetailkan nanti di dalam revisi proposal. Kemudian untuk startup sudah dibentuk CV Mas oleh alumni yang akan menangani bisnis kedelai organik dari hulu ke hilir, dengan Sertanio sebagai PT Sertanio sebagai coach, tim pengusul mengawasi dan mengarahkan. Kemudian keterlibatan mahasiswa akan ditambah menjadi 16 mahasiswa. Kemudian administrasi kerjasama, MOU, PKS, pengelolaan IPR didetailkan dan akan dilampirkan pada revisi proposal. Demikian Bapak para tim evaluator yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara singkat, apakah ada tambahan dari Selanjutnya layar kami kembalikan kepada Bapak tim evaluator. Ya, terima kasih. Apakah ada tambahan dari mitra secara singkat? Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya salah satu direktur di PT Sirtanio. Ada suaranya? Sudah ada suaranya, Pak? Sudah. Jadi saya sedikit cerita saja, Pak. Jadi kami di Sirtanio mengembangkan produk beras organik mulai 2012 hingga sekarang, sejak di mana beras organik itu belum dikenal oleh masyarakat, belum ada yang membutuhkan, belum ada yang menginginkan. Lalu kita kembangkan hingga sekarang mulai dibutuhkan pasar, dan saat ini posisi seperti yang dijelaskan oleh Pak Marga, bahwasanya ada permasalahan di kejenuhan lahan, di mana lahan-lahan organik yang kami kelola terus-menerus ditanami padi, sehingga perlu adanya tanaman non-padi yang juga dikelola dan dipasarkan secara organik. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan itu kami memang ada arah untuk mengembangkan ke arah kedelai organik sebelum bertemu dengan rekanan dari UNES, karena kendala-kendala di lapangan yang kami hadapi karena tidak adanya keilmuan yang mencukupi. Jadi 2 tahun kita berusaha mengembangkan kedelai, belum juga secara budidayanya belum selesai, sampai sekarang masih dikembangkan, sehingga dengan berkolaborasi bersama UNES ini harapan kami ke depannya
program kedelai yang kami rencanakan bisa terlaksana. Itu Pak, jadi terkait dengan kesiapan kami menambahkan selain in-kind yaitu in-cash 10% yang kami punya anggarannya, bahkan kalau memang dibutuhkan lebih dari 10% kami siap Pak. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan ke Dewan evaluator sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya nggak salah lihat, salah baca, itu tim penelitinya, tim pengusulnya Pak Marga itu ada juga dari Politeknik ya Pak? Betul Pak. Oke. Ya, tapi beliau kan sebagai ikut di UNED ya. Ya. Untuk selanjutnya, mari kita coba kita bahas, gitu. Nah, Pak Marga tadi kan sudah menyampaikan, mungkin salah satu slide-nya tadi, silahkan ditunjukkan lagi tentang apa yang mau dikerjakan itu saja tadi. Terus ke bawah. Terus saja. Yang bawah. Ya. Yang ini. Yang putih. Ya. Dibesarkan Pak. Bisa di slideshow. Oke, ya. Oke, jadi apa yang mau dilakukan itu yang menurut yang saya pahami itu akan dimulai dari persiapan tanam, kemudian ada analisis unsur hara tanah sebelum, saat, dan sesudah tanam, kemudian ada penanaman, ada perawatan, dan sebagainya. Mohon bantuan Pak Halus untuk mendiskusikan sebelum kita masuk nanti ke anggarannya. Ya. Langkah-langkah ini apakah sudah memenuhi semua atau diperlukan semua, atau yang jelas yang terakhir tadi itu ada yang nggak jelas, itu lain-lain itu nggak ada dalam program ada lain-lain itu nggak ada, itu nanti harus coba dialihkan, atau kalau nggak salah institusi dalam hal ini kan belum kelihatan ya, mungkin hal-hal yang nggak bisa didanai oleh matching fund itu bisa dibantu oleh perguruan tingginya. Oke. Pak Halus dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada para pengusul yang telah maju atau telah mencapai ke tahap verifikasi ini. Nah, jadi ini adalah kegiatan off-farm dan on-farm dari pengembangan kedelai organiknya. Kalau kita lihat ini ada tahapan-tahapan dalam hal budidaya memang kalau dari segi urutan dan sudah sesuai. Tapi mungkin yang perlu kami dapatkan klarifikasi yang pertama berkaitan dengan persiapan tanam. Di situ ada sewa lahan, benih, pupuk, dan olah lahan, walaupun itu dari mitra ya. Iya. Pertanyaannya apakah lahan yang digunakan ini apakah lahan baru atau memang sudah lahan yang sudah dikembangkan sebelumnya dengan prinsip organik atau memang baru mau diterapkan organik, Pak? Ini sudah organik, Pak. Jadi di PT Setanio itu kan sebenarnya kan pengembangan padi organik. Nah, karena karena ditanami padi terus-menerus, super organik itu nampaknya dirasakan ada kejenuhan lahan begitu. Sehingga nanti tanah-tanah yang tadinya ditanami padi itu nanti akan di-switch gitu, pola tanamnya dia buat antara begitu ya, di pola tanamnya itu memasukkan tanaman kedelai begitu, sehingga sudah organik.
Jadi nanti kedelai ini akan ditanam setelah padi atau bagaimana? Setelah padi, Pak, tergantung kondisinya nanti. Jadi kan digilir juga nanti. Ya. Dan itu yang juga akan dilakukan penelitian juga, gitu ya. Ya, supaya ketersediaan kedelai juga bisa terus-menerus, gitu. Sehingga nanti teknologinya selalu diinovasikan, begitu, supaya kedelai bisa juga berbudidaya sepanjang tahun. Gitu. Ketika musim hujan dan seterusnya, nanti bagaimana teknologinya, insya Allah nanti akan terus dipelajari. Gitu. Untuk pupuk, apakah nanti menggunakan 100% organik atau ada kombinasi, Pak, dengan pupuk anorganik? 100%, Pak, karena sudah itu persyaratan organik kan memang sudah 100% menggunakan organik ya, termasuk pestisidanya pestisida organik juga. Gitu. Kalau olah tanahnya, Pak, apakah PUT atau bagaimana? Ini tergantung kondisi ini, karena ini kan dari padi ya, Pak ya. Jadi mau tidak mau pasti ada dampak dari pelumpuran dan sebagainya. Itu kan untuk awal itu kan masih butuh penyelesaian perbaikan struktur begitu. Nah, nanti kalau yang sudah nanti kan dalam kajian nanti kalau ada tanah-tanah yang mau strukturnya baik untuk kedelai ya saya kira tanpa olah tanah sudah bagus, Pak. Tapi untuk beberapa tempat barangkali itu masih perlu drainase ya. Kalau setelah musim hujan itu misalnya, kalau masih musim hujan dan seterusnya itu kan masih butuh ada drainase supaya tidak ada penggenangan dalam budidaya kedelai itu. Ya, insya Allah gitu. Kemudian untuk analisis unsur hara tanah sebelum sudah tanam, ini unsur C dan N aja, Pak ya, apa enggak? Sementara begitu karena kita tengarai bahwa ada Pak, dari proses pospa dan sebagainya itu di dalam padi itu nanti kan ada fosfatnya kan dari organik. Itu kalau untuk kedelai insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup. Ini apakah kan ada kaitannya dengan NPKM ya, Pak kan? Iya. Yang mana saja yang bisa menjadi bagian dari tadi kalau tidak salah Bapak sebutkan kaitan dengan lebih banyak kayaknya ke penelitian mahasiswa kalau. Iya betul. Ini nanti konsepnya bentuk MBKM-nya itu adalah bentuk kegiatan BKP dari magang industri, Pak. Di dalam magang industri itu magang sendiri, nanti ada beberapa SKS, kemudian ada riset untuk skripsinya, itu biasanya kan 6-8 SKS begitu ya. Kemudian ditambah beberapa mata kuliah yang terkait dengan ini, sehingga mencapai total 20 SKS. Kemudian ini penanaman, pembelian kultivator, apakah memang di mitra nggak ada alatnya itu, Pak, atau gimana? Ya, sementara ini alat untuk kultivator perlu ditambah ini, Pak ya, alat tanam dan sebagainya supaya mencapai target gitu untuk ini. Sehingga pembelian kultivator itu biasa masih diperlukan. Gitu. Baru ada satu kalau tidak salah. Kalau boleh menambahkan, Pak. Monggo, Pak. Kebanyakan kultivator di wilayah kami itu digunakan oleh petani-petani horti, khususnya tanaman cabai dan beberapa tanaman umbi yang notabene peralatan tersebut digunakan untuk budidaya konvensional, Pak. Dimana kalau untuk budidaya organik itu diperlukan peralatan yang memang khusus digunakan untuk organik, sehingga alasan kami mengadakan bukan karena di sini nggak ada sewa, di sini ada sewa, tapi kalau kita sewa maka ada prosedur yang kita harus penuhi dari lembaga sertifikasi, di mana peralatan tersebut harus banyak prosedurnya yang harus dilakukan. Sedangkan kalau ini untuk berkelanjutan maka perlu diadakan beberapa peralatan yang khusus dipakai untuk kedelai organik. Berarti dalam arti tidak terkontaminasi ya? Iya, Pak, menghindari kontaminasi. Kemudian tadi mungkin ini nggak ada di sini, tapi saya di proposal loh, di proposalnya tuh ada
bangunan kalau nggak salah itu yang in kind ya, bangunan pengolahan, Pengolahan pasca panen ya. Ya. Nah, itu apakah memang sudah ada bangunannya atau perlu penyewaan kembali atau gimana? Enggak, itu Pak Zawari. Kalau kita kan sudah terkait dengan perkembangan Pak, jadi bangunan-bangunan sisa yang kemarin, bukan sisa Pak ya, jadi ada beberapa bangunan yang dulunya untuk padi organik sekarang sudah under capacity, kayak jemuran, gudang itu sudah under capacity sehingga kita bangun lagi. Nah, bangunan-bangunan ini sekarang bisa kita manfaatkan untuk kedelai. Itu Pak yang kemarin kita taksasi untuk jadikan in-kind. Pertanyaannya, ya, bangunannya Pak, itu dibiayai siapa? Kami sendiri Pak. Oh, sudah. mitra. Ya. Karena untuk hanya butuh beberapa bagian diperbaiki dan disesuaikan karena dulunya digunakan untuk padi. Oke. Nah, termasuk juga gudangnya itu? Iya Pak, benar. Itu dibiayai oleh mitra? Iya. Sudah ada bangunannya, gudangnya, tapi perlu diperbaiki. Iya Pak. Oke. Ya. Kemudian ya, lanjut Pak. Ya, terima kasih. Ini kaitan dengan ini lagi Pak, penanaman, perawatan. Ini kan pupuk, kemudian pestisida, herbisida, itu sumber bahan bakunya dari mana ininya Pak? Apa namanya, penyediaannya, prosesnya seperti apa gitu? Iya Pak. Kebetulan di tempat kami ada fasilitas yang kemarin kita pakai waktu dipakai untuk beras organik, itu untuk pengembangan agensi Hayati. Kita punya namanya, ya bukan ini Pak, bukan di dalam perusahaan, tapi ada kerjasama dengan PPAH, namanya Pos Pelayanan Agensi Hayati, yang terkoneksi dengan laboratorium di Tanggul, laboratorium PUPT yang ada di Tanggul, sehingga untuk pengadaan pestisida yang memenuhi standar organik kita punya itu Pak. Sedangkan untuk pupuk organik kita juga terkoneksi juga dengan jaringan petani pembuat pupuk organik di Banyuwangi yang juga sudah selama ini dimanfaatkan untuk budidaya organik di padi. Jadi untuk masalah saprodi hanya benih saja yang kita masih membeli dari luar, sedangkan yang lain itu membeli tapi dari rekanan yang kondisinya sudah bisa kita kondisikan untuk penyediaannya. Ini benih yang digunakan benih impor atau hibrida atau gimana Pak? Enggak Pak, benih yang kita gunakan rencananya adalah benih lokal, beberapa varietas lokal. Yang kalau nggak salah di Jember ada varietas khusus kedelai, ada ya? Iya Pak. Kalau kita di Banyuwangi selama 2 tahun kemarin beberapa varietas yang pernah kita tanam mulai dari gerobokan, terus hitam Malika, lalu Anjas Moro, dan yang terakhir kemarin Baluran Pak. Baru 4 varietas itu yang pernah kita coba tanam dan yang hasilnya paling bagus yang gerobokan. Hanya saja di perawatan tanaman agak lebih butuh perhatian ekstra. Rencana nanti di kegiatan ini benih varietas apa Pak? Kita kembangkan semuanya Pak dengan proporsional karena yang diminati pasar nantinya yang mana itu yang akan kita kembangkan lebih banyak. Tapi untuk kegiatan awal ini kita kembangkan semuanya Pak. Dari segi potensi produksi mana yang paling prospek Pak? Yang dari segi produksi paling prospek yang gerobokan Pak. Nah, bijinya relatif besar dan produktivitasnya juga relatif tinggi. Nanti itu akan dikaji. Ya, cuma rawan sama ulat penggerek polong itu aja Pak. Oh, itu yang bahaya itu. Dan itu sempat kita kendalikan. Yang paling efektif itu yang untuk mengendalikan penggerek polong itu paling efektif pakai ada namanya
nematoda, produksinya salah satu dosen di UNED. Pak Bari. Nah, itu yang Hari. ya benar Pak. Jadi itu yang paling efektif. Cuma karena teknologinya untuk mengembangkan itu relatif sulit, sehingga kita masih beli ke sana, dan menurut kami harganya masih relatif tidak terjangkau bagi petani. Jadi kemarin waktu dimitrakan ke petani agak berat Pak waktu kena hama penggerek polong. Ya. Jadi dari sekian varietas tadi mungkin kalau kita ini agak ada istilahnya ada hal yang menarik juga sebenarnya Pak ya. Misal dari beberapa varietas tadi, nanti kalau sudah ada produksi dan di bagian alir kegiatan ini kan ada turunan ya, produk turunan seperti nugget dan lain-lain, ya, mungkin itu bisa nanti ke depan ya bisa dilakukan penelitian, misalnya varietas mana yang paling enak rasanya gitu mungkin Pak. Dari segi protein dan lain-lain ya. Komposisi masing-masing. Ya. Nah, itu menarik juga itu. Iya Pak. Ya, yang paling disukai konsumen ini. Teknologi pangan. Ya. Terus mahasiswa yang dilibatkan berapa orang Pak? Ya tadi bisa 16 Pak. Lah, ya monggo kalau memang yang kemarin daftar 5 ada tambahan Pak. Siap. Oh, harapan kami yang bisa dilibatkan ya sebanyak mungkin Pak, karena ini di awal pasti butuh banyak tenaga yang enggak hanya pakai fisik tapi juga kemampuan ngamatinya mahasiswa itu kita butuhkan di sini. Ya, betul. Apalagi riset-riset produknya itu saya juga butuh banyak tim untuk mengembangkan ini. Oke Pak, untuk sementara itu ya oke. Makasih. Berarti dari sisi langkah-langkah sampai dengan penelitian mahasiswa ini masih bisa kita sepakati ya Pak Hanus? Ya, boleh Pak. Oke. Nah, sekarang kalau gitu saya masuk ke yang terakhir ini yang tidak ada dalam penyusunan anggaran, istilah lain-lain itu tidak ada Pak. Ya, lain-lain itu ada di anunya Pak. Maksudnya kalau dimasukkan di sini itu enggak cukup. Monggo tim anggaran mungkin. Ya, jadi bisa share screen. Jadi tolong ini jangan dikasih nama lain-lain, tetapi itu kan ada unsur HR ya, HR peneliti ya, HR pengusul ya. Nanti apa bisa dibukakan? Menurut pelaksanaan. Apa bisa di-share itu mengenai hitungan HR itu? Betul ya, monggo. Supaya nanti keuangan Pak. Ini saya mohon izin saya stop share. Ya, ini stop share boleh. Prinsipnya berarti semua langkah kegiatannya bisa diterima, hanya tinggal nanti kesesuaian dari anggarannya. Ya, monggo, silakan. Sehingga kalau di anggarannya kan tidak ada lain-lain ya. Kalau HR bisa dipasang ya. Ini masih pakai SIM yang 800. Oh, ini jadi beda-beda ya? Iya. Jadi beda-beda ya? Iya, antara ketua sama. Enggak, sekarang dihitung aja misalnya Pak Marga Mandala. Iya. Itu kegiatannya lalu berubah menjadi survei lapangan, penanaman perawatan ya. Lalu ada pengolahan pasca panen, lalu ada pengolahan pupuk organik, Pak Marga ada terus, kemudian pemasaran Bapak juga ada terus, Monef dan pelaporan Bapak juga ada terus. Nah, ini yang saya tanyakan, ini kalau dilihat, ini masa kerjanya 9 ini, 9 apa ini? Oh, ini sudah rangkuman biayanya. Rangkuman ya Pak. Ini sudah rangkuman terkait dengan honor. Oke, kalau gitu lebih gampang. Lebih gampang. Pak Gianto, tolong nanti dilihat di harga satuannya. Saya mau lihat masa kerjanya. Ini kalau melihat sekarang ini Pak Mandala, waktu yang ada ini kelihatannya nanti kontrak mungkin bisa mulai dilakukan di bulan Juni bayangan saya. Ya. Juli, Agustus. Sehingga
dan Desember biasanya sudah laporan kan. Jadi hitungannya hanya 6 bulan Pak, 6 maksimum bulan, ya. itu. Oke, berarti 6 bulan itu maksimum. 6 bulan. Jadi Ya. tolong kalau bisa ini yang bagian keuangan Excel-nya tolong dikurangi. 9 ini sudah merupakan penjumlahan dari atas. Ya. Kalau penjumlahan dari atas tolong Pak Mandala, kalau itu mau jadi 6 bulan maksimum itu di kegiatan di atasnya yang dikurangi yang mana? Iya. Apa menjadi yang satu semua? Coba dilihat dari atas. Mungkin di pemasaran. Dilihat dari atas. Misalnya survei lapangan itu kan nggak perlu, itu 1 ya. Lalu kemudian untuk penanaman perawatan panen itu perlu 2 bulan atau 1 bulan cukup? Kalau kan 2 bulan Pak. Itu 2 bulan, oke. Kalau gitu pemasaran pengolahan pasca panen nggak 1. perlu saya ya. nggak perlu itu, biar Bu Suci itu. Oh, itu hilangin, ya. coret langsung, dinulkan. Dinulkan. Lalu pemasaran itu Pak Jamalin. Ya, kemudian nanti yang lain juga kita lihat. Ya. Pak Marga, di pengelolaan pupuk organik apa ya perlu 2 bulan? Ya 1 bulan cukup. 1. Terus? Ya, supervisi itu. Ya. Pemasarannya? Tidak usah. Hilangin. Silakan Pak Anu aja. Di 0. Ya. Sudah 6. Kemudian untuk monef dan pelaporan? Saya kira penting itu. Itu, tapi jumlahnya sekarang sudah berapa? 5 Pak. 5. Ya. Kalau 5 masih memenuhi, masih cocok. Ya. Betul 5 jumlahnya? Coba dicek ulang. Betul, Pak. Betul. Oke. Nah, sekarang turun ke rangkuman dulu. Ya. Itu ada yang 8, siapa itu? Suwardi. Nah, itu tolong itu juga Beliau budidaya. Pak Suwardi, itu yang bisa dikurangi yang mananya? Bisa dikurangi. Penanaman, perawatan, ya. Dengan umur tanamannya ya Pak. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Terus 5. Itu kok masih 8 jumlahnya? Berarti belum koneksi ini. Rumus ini Pak. Walau. Yang ini pakai rumus, ini pakai rumus. Ini yang belum. Ya. Tolong dipasang rumusnya. Pak Wardi itu ditambah. Masih 6 Pak. 6. Mungkin bisa dikurangi 1. Ya, itu 1 bulan aja cukup, itu survei lapangan. Ya. Terus kembali ke rangkuman lagi. Ya, yang masih 77 itu tolong itu dikurangi itu. Pak Fauzan sama siapa lagi tadi? Ya. Ya. Satu-satu ya. Coba lihat rangkumannya ya. Oke. Ya. Sudah ya. Nah, kira-kira itu berarti totalnya untuk honor masih ada yang mau disesuaikan Pak Mandala? Cukup mungkin Pak. Cukup. Kalau cukup berarti dari sisi honornya 92 ya, dari 100 berapa tadi menjadi 92. Coba lihat nggak punya rangkuman totalnya ya. Ini. Ya, itu jadi honorarium itu
kok itu 90? Tadi 92 apa 90 yang benar? Ayo. 92. Ayo. Pak. Itu yang belum masuk. Pakai rumus semua nih, Pak. Ya, kalau rumus ya semua ya. Kalau rumus berarti sana harusnya 90 kalau gitu. Itu 92. 92 harusnya yang rumus kan ini dipindah ke. Oh, itu 92 sudah, sekarang sudah 92. Iya. Ya. Oke. Tapi itu grand totalnya kok 90? Bentar, Pak. Ada salah di mana itu? Yang itu. Oke, kita lihat yang yang rangkuman nanti Bapak meneliti lebih detailnya kenapa 90 dan 92. Oke, nanti saya coba cari. Ya. Terus sekarang biaya operasionalnya. Biaya operasional Pak Halus saya dibantu mana yang kira-kira enggak perlu. Tapi kalau yang mitra silakan aja, kita nggak usah ini. Yang analisis N dan C itu harga segitu sudah memenuhi atau enggak? Analisis N total ya Pak ya? Iya, total. Itu hitungannya kualitasnya 16 volume ya maksudnya itu ya? Iya. 16 sampel Pak ya? 16. Iya, 16 sampel. Ya. Oke. Kalau turun ke bawah kalau sudah oke. Yang mana yang kira-kira yang dari untuk pembelian alat atau pengurusan sertifikasi halal, sertifikasi organik itu Pak Sugianto mungkin bisa membantu. Apakah perlu sampai 30 juta itu? Ya, makasih Prof. Kebetulan saya udah sempat mencari-cari ya Prof ya. Yang untuk sertifikasi organik ini kebetulan ini angkanya katanya sama yang berlaku di pasar ini. Mungkin yang menetapkan satuan biaya juga sudah sampaikan. Jadi angka 30 ini katanya juga sesuai, makanya kali ini kita yang saya kasih tanda nih. Oke. Ya, oke. Ya. Kalau sudah sesuai, Pak Sugianto juga setuju, oke. Terus sewa bangunan pengolahan pupuk dimungkin itu dari mitra nggak masalah. Yang dari kita apa? Yang kira-kira Pak Sugianto ada yang mau dikomentari? Yang dari pengajuan ke Dikti? Yang pengajuan itu mungkin nanti yang perlu kita lihat lagi yang satuan biaya untuk honorarium yang depan tadi, Prof. Mungkin perlu honorarium kita lihat. Itu, ya. Karena itu kan kelihatannya sama rata ya pemberian honornya, jadi sedangkan dalam SPM itu berbeda. Ya mungkin nggak apa-apa yang dilanjutkan dulu. Kalau gitu, kalau untuk yang operasional memang tidak perlu ada yang dicek, ya. Berarti kita kembali ke honorarium hanya menyocokkan dengan itu ada kaitan dengan S3, S2, berapa jam dan sebagainya. Iya. Di rekapnya aja saya kira bisa dilihat di rekapnya aja. Itu kan disemaratakan semuanya 2 juta. Nah, Pak Gianto bisa menjelaskan itu. Ya, mereka sehari 3 jam. Kemudian mungkin rincian yang di atas ya Bro ya kita lihat ya, karena ini kan tugas tanggung jawab mereka kan berbeda-beda antara ketua peneliti pun juga berbeda-beda antara peneliti utama madya. Oke, silakan ya. Pak Gianto silakan. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Jadi yang saya hormati Bapak Ibu tim peneliti, mungkin kami ingin menanyakan seperti yang Prof. Bambang sampaikan ya. Kalau kita lihat ini pemberian honor berdasarkan usulan kan masih disamaratakan. Sedangkan kalau kita melihat karena kan Universitas Jember ini masih merupakan satker BLU, sehingga acuan pedoman pengelolaan serta masih mengacu kepada MK nomor 50 tahun 2021 tentang SPM 21. Jadi kalau yang belum sesuai mungkin kita coba untuk meluruskan. Karena uang APBN seperti yang tadi disampaikan Prof. Bambang,
karena uang APBN uang Rp1 pun juga harus dipertanggungjawabkan dan harus ada outputnya. Itu ya. Jadi ini uang MF ini nanti kita belum tahu apakah dilakukan melalui realokasi DIPA atau sistem transfer. Tapi kalau melihat yang tahun kemarin ini kan dilakukan realokasi ya. Jadi kalau ini direalokasikan ke DIPA, ini tidak merupakan penerimaan. Tapi kalau memang nanti sistemnya transfer, kita melalui realokasi DIPA, nah itu merupakan penerimaan PNBP Satker BLI. Jadi mungkin kita mulai saja Bapak dan Ibu ya, yang untuk ini survei lapangan. Kalau survei lapangan ini ada aturannya sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di dalam SPM kalau Bapak yang sudah melihat, survei lapangan ini petugasnya kan orang riset, kemudian pembantu lapangannya itu diberikan orang hari. Ya, orang hari. Nah, yang perlu kita tekankan tim pengusul ini adalah kan tim yang akan melakukan penelitian Bapak yang Ibu ya. Halo? Ya. Tim pengusulnya ini kan nanti kan yang menjadi tim peneliti kan ya. Betul, baik ya. Peneliti media. Nah, apakah tim peneliti juga melakukan survei, kemudian melakukan item-item yang terkait dengan yang di bawah, melakukan pengelolaan pupuk, melakukan pengelolaan pasca panen, meskipun nanti setelah dievaluasi oleh Prof. Bambang tadi kan ada pengurangan. Ya, karena ini nanti kalau memang tim peneliti ini kita bayarkan melalui yang SPM, tentunya yang lain-lain sudah tidak ikut lagi, nggak ikut terlibat keseluruhan. Nah gitu, karena di dalam SPM itu mohon maaf ini tim penelitinya untuk honorarium atau meneliti kan dihitungnya per jam, bukan per bulan. Tidak jelas. Jadi kalau yang dihitung pembayaran honornya per bulan itu adalah untuk koordinator peneliti dan sekretariat peneliti, itu yang boleh bulanan Pak. Jadi kalau memang Pak Marga Mandala sebagai peneliti, mungkin sebagai peneliti utama ya, yang lainnya mungkin di bawahnya. Pakai jam. Iya, kelebihan pengerjaan. Kemarin bekalan ya, maksimal yang boleh dilakukan diberikan untuk kelebihan dan mereka itu per orang per bulan itu jam. Jadi kalau di rata-rata per orang itu 2 jam sehari, kalau dalam sebulan itu ada 30 hari. Jadi kalau memang lebih rendah boleh, tapi melampaui nggak boleh. Ini sifatnya kebijakan yang kemarin pimpinan dari Dikti dalam rangka pelaksanaan MF. Jadi terkait hal tersebut tentunya perlu penyesuaian Pak perhitungannya. Iya, kemarin kan hitungnya jatuhnya per bulan gitu ya. Jadi harus dispesifikasi per jam, kemudian nanti sebulan itu dapat berapa jam. Mungkin dari bahwa setiap kegiatan akan beda-beda jamnya itu ya. Iya, betul, beda-beda termasuk urgensinya. Kalau tadi disampaikan Prof. Bambang sekitar 5 atau 6 pelaksanaannya ya. Nah itu, jadi ini disesuaikan Pak, ini kita strukturnya pun juga kita sesuaikan. Jadi kalau Pak Marga ini sebagai peneliti pertama misalnya ada satuan biaya terhadap yang ada dalam SPM ini 60.000. Ya, jadi itu pakai SPM ini ya Pak, dari macam kan ada SBU. Pak harus pakai SBU-nya UNED enggak ya? SBU itu kan diberlakukan hanya standar biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP BLU. Kalau yang ini kan dari rupiah murni Pak. Ya. Saya sarankan langsung dihitung aja. Ya, untuk Pak Marga Mandala itu harga satuannya per jamnya per jamnya 60. Ya, tinggal mungkin perlu ditambahkan 60.000 maksudnya kan? Ya. Terus izin mungkin tambahkan satu ini lagi ya, satu kolom lagi ya, supaya ada dasar hitungannya. Orang-orang berapa jamnya gitu nanti supaya formulanya tepat. Ya, enggak. Ini bisa kita anukan kalau yang Pak Mandala itu kan 60.000.
Ya, Ya, ya. 60.000. Lalu totalnya itu berarti kalau 60.000 itu 2 kali karena 1 bulan itu berarti 60 kali 60.000. Ya, itu 3.600.000 Ya. kalau sebulan. Ya. Hari kerja kan, Pak ya? Ya. Pelaksananya berapa? Nah, kan pelaksanaannya ada yang tidak dilakukan, misalnya 20 jam misalnya. 20 jam dalam 1 bulan ya? Iya. Satu bulan berapa jam? Kalau per hari 2 jam. Kita biasanya kalau ke sana kan sampai 12. Lebih, Pak, kalau 20 kalau jamnya ya. Hari kerja seminggu kan enggak tiap hari, Pak kan? Enggak tiap hari. Jadi kalau ke sana 2 seminggu 2 kali, itu kali sehari itu full, Pak, biasanya. Itu 10 kali 4, 40 jam. 40 jam. Berarti masih di bawah yang rambu-rambu yang diberikan oleh pimpinan Dikti, Pak ya. Iya. Karena kalau ke sana kan memang biasanya berangkat pagi pulang malam. Mohon izin, Pak, ini lokasinya di mana, Pak ya? Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Style. Jadi bukan kotanya, Pak, masuk di pedalaman. Ya. 120 kilo ya. Jadi sudah 60 kiloan lebih itu. Berarti 40 jam kali 6 berapa bulan? 60. Tadi pelaksanaan 5 bulan atau 6 bulan, 5 bulan. 3 bulan. 5 bulan ya? Ya, kali 5, Pak. Mestinya 6, Pak. Itu di total, tapi di totalnya. Total jamnya Kalau di sininya ngikutin tadi jumlah bulan-bulannya tadi. Ya, 5 bulan berarti tadi, Bu. Ini 1 bulan kan di situ. Ya. Itu aslinya kan? Mungkin pelan-pelan, Pak. Ini di rangkuman ya? Ini kan di rangkuman. Kalau mau lihat per satu-satu, kita hitung. Hitung di atas, Pak. Jangan rangkuman. Kalau tadi 1 bulan, itu 1 bulan itu berarti 1 bulannya nggak usah dihapus dulu. Biarin aja. Oh ya. Itu. Nah, itu mau hitungannya berapa jam kali rupiahnya. Harinya juga, Pak. Dalam sebulan berapa hari aktif? Dalam sebulan berapa hari di lapangan? Kali seminggu kali 4. Satu hari kan hanya boleh dihitung 2 jam kan? 2 jam, ya. Nah, 1 bulan itu bekerja berapa hari surveinya? Tapi pelaksanaannya kan tidak 2 jam, Pak. Disesuaikan nanti pelaksanaannya. Iya, pelaksanaannya disesuaikan. Tapi hitungan bayarnya hanya boleh dihitung 2 jam dari kelebihan kerja di itu. Nah, jadi contohnya misalnya itu katakanlah 2 kali 22 hari hari kerjanya. Hari kerjanya kan 22 hari. Kalau full. Anggap 20 berarti kan 40 jam. Ya. 40 jam itu kalau untuk survei dannya habis tuh. Memang caranya jauh. Ya, oke. Itu yang satuannya 60. Ya. Sekarang yang satuannya Pak Abdul Jamal itu berapa? 50, Pak. 50. Ya, itu diganti 50.000. Lalu depannya itu harinya 2 jam tetap. Lalu di situnya 40. Ya. Kok belum ngitung sendiri itu paling belakangnya? Harusnya ini yang punya saya kan juga sama 40, Pak, anunya. Mas Fauzan. Enggak, kan ini punyanya Pak Marga untuk yang 1 bulan. 1 bulan coba. 1 bulan. Ya. Jamalnya 2 bulan. Oke. Kemudian yang itu diganti 20 kali 2. Yang Pak Suwardi berarti hitungannya 50 juga. Ya, oke. Dah yang lainnya menyesuaikan seperti itu. Ya. Karena kan 1 bulan itu
2 jam kali 20 hari. Ya. Berarti 40. Jamali kok tinggi nggak Pak? Karena 40 jam itu sebenarnya kurang kalau untuk jangan gitu, ini bukan hitungan realnya tapi ini hitungan ya average. Ya, average. Harga yang boleh. Ya. Boleh 20. Kan harusnya 40. 2 kali 2 jam. Ya. Jadi berapa itu? Sampai ke bawah dulu atau? Iya, sampai ke bawah. Ya. Tinggal ganti. Kalau mohon izin Pak, kalau yang pembantu penelitinya kosnya berbeda lagi Pak, orang jamnya 25.000 yang pembantunya. Nah, mungkin kan ada yang lagi. peneliti, ada pembantu peneliti ya. Oh, iya. Yang pembantu peneliti siapa saja? Asisten peneliti asisten itu peneliti, itu diganti 25, itu ganti 25 semua. Ya. Ya, oke. Ini mohon izin Pak Margani sebagai ini ya peneliti utama ya. Iya. Sana boleh ya mungkin jadi sesuaikan aja kita sebetulnya dengan yang SPM jadi peneliti utama aja Pak. Iya. Yang ya bukan sama ketua pelaksana atau peneliti utama ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, diganti itu. Ya. Biar karena kalau beda itu kadang-kadang tim reviewer juga beda Pak. Reviewer Pak. Auditor ya. Auditornya beda. Kalau kita bisa memahami mereka kadang-kadang enggak. Ya. Itu enggak ada Pak Ya enggak ada. Oh iya. Ada, kosongkan. Ya. Ini ya 2, tapi ini yang itu 50, itu 50, yang bawah 25. Asisten 25 ya. Oke, peneliti utama ada Pak Marga ada. Jadi reviewernya beda. Ya, oke. Kemudian itu enggak ada Pak, peneliti utamanya kosong, enggak ada, hapus saja. Anggotanya 40 ini, ya. Itu 50, 25. Yang bawah 25. Ya. Terus nah ini kondisi berapa? Ini saya pertanyakan itu Monaf dan pelaporan ini kan bukan masuk ini kan untuk keperluan pengelolaan kan seperti dalam berarti LP2M ya. Itu LP2M itu. Iya, jadi kita luruskan karena sesuai di petunjuk itu kan Monaf dan pelaporan masuk. Ya. Berarti itu enggak ada ya. Kalau dimasukkan di pengelolaan ini, Rob. Ya. Masuk di pengelolaan sini nanti tinggal ini kontribusinya dari perguruan tinggi pengusul ya dalam iya. Perguruan tinggi. Ya. Berarti tim peneliti tidak ada Monef dan ini justru di Monef. Jadi dikosongkan semua aja. Ditulis kosong aja semua. Ya, oke. Ya. Nol semua itu. Si tanggung jawab perguruan tinggi ini ya. Iya. Oke. Kalau sudah lihat rangkumannya. Masuk lain-lain tadi. Rangkumannya kok nggak sesuai hasilnya? Mulanya mungkin belum tepat. Ya, rumusnya. Gara-gara dihapus segala tadi. Ada yang dihapus. Gitu. Ya, pelan-pelan Pak. Yang penting formulanya benar. Sehari 2 jam nggak boleh rokok.
karena usulan dia cuma satu lah. Jadi keprioritasasi itu ya nggak benar. Ya kan sudah dibilang kemarin. Dibilang. Seminggu ini latihan gede gede agak tak ngikutin saya ikuti saya urusan keluarga baru keluar kemarin lambung agak parah daftar endoskopi ternyata punten cuman harus dirawat. Pasti namanya salah. Oke, ada itu kosong. Juta, 30 juta malah. Iya. 60 juta. Iya, malah dipotong. Banyak. Iya, hitungannya 2 jam. Kumulatifnya tadi Pak 40 jam. Tidak sama. Oh, dikalikan anu. Iya, Pak. Jadi kan per bulan di atas. Ya, oke. Oke, lihat di rangkuman totalnya sekarang. 60.600, oke. Cuman di totalnya sekarang 40. Bukan total. Rangkuman. Total anggarannya. Rangkuman, di rangkuman. Sekaligus melihat itu. 40 ya. Oke. Ada tadi di bawah kok 60 kenapa? Nah itu kan 60 itu, bukan 40. sebentar lah dicari ini. Marga ini 20, 40, 60, 80. 80 benar. Pak Jamali 40. Tambah 40, 80. Benar 80. Pak Suwardi 20. Tambah 60, 80. 80 benar. Buning itu 40 tambah
80, 80. Benar 80. Pak Fahmi itu 40 tambah 40 80 benar. Terus Fauzan itu 20 tambah 60 tambah 20 100. Putri 20 tambah 60 tambah 20 100 benar. Coy Ria 20 tambah 40 60 benar. Farid 20 tambah 40 60. Mahrus 20 tambah 40 60 benar. Masing-masing jam kerjanya 2 jam per hari. Satuannya 60 50 50 50. Yang ini 25. Ya, itu jumlahnya kan 60. Nggih. 600. Nggih, tapi yang ini ini yang ini salah. Ini belum dikali. Sheet-nya belum dikalikan dua sama jam kerjanya. Iya. Kan tambah baru. Iya, belum dikalikan. Kurang 400 punyanya siapa? Kelisu. Excel harusnya benar. Jadi yang paling atas tadi ada 400 tuh. Amarga guys. Punyanya Pak Marga ada yang ini. Ya Pak Marga. Nah, ini Pak, benar Pak. Sudah Pak. Ya, oke. Nah, lihat ke totalnya sekarang. Sama. 60 honornya 60 dari tidak melebihi 15% ya Pak. Belum. Enggak ya. Belum, masih di bawah, Prof. Ya, oke. Berarti meskipun kita belum tahu keseluruhan ya, nanti ya. Kalau memang ada. Ditambahin lagi. Ini 600 sekian ini kan, ini sudah masih ini 10% ini kalau melihat. Nah ya. Dari ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, masih di bawah 10%. Biaya produksi, biaya operasional kan sudah kita lihat tadi, sudah nggak ada masalah. Halo? Mungkin ini belum dirubah ya kayaknya ya. Ini belum berubah ya, belum menyesuaikan dengan tadi ya. Sudah belum? Tidak berubah. Belum. Ini belum, Pak. Coba dilihat biaya operasionalnya berapa tadi rinciannya. Ya, mungkin yang operasional sedikit ada pertanyaan ini, Prof. Yang item paling bawah itu yang untuk biaya operasional 5 bulan ini peruntukannya untuk apa ya? Untuk 4 mahasiswa. Ya, itu Pak. Karena ini kalau diakumulasikan jatuhnya 30 juta di atas 1 ya. Biaya operasionalnya nih apa maksudnya nih? Kepada tim pengusul. Penelitian. Oke, untuk penelitian biaya sewa rumah, terus biaya makan mahasiswa di sana, Pak. Berarti ini biaya hidup ya, biaya hidup dan biaya penelitian ya. Penelitian. Oh ya, baik. Harganya boleh nggak ini 1,5 Pak? 1,5. Kalau melihat untuk ini masuk sih Prof, karena kalau kita memberikan uang harian justru jatuhnya lebih tinggi. Ya. Oke. Ya, terus kemudian pengolahan pasca panen ini ada honor narasumber yang baris ke-44. Ya, ini narasumber ini dalam rangka apa? Kemudian narasumbernya itu siapa yang menjadi narasumber? Siapa Bapak dan Ibu? Bukan tim peneliti atau tim peneliti? Halo? Yang jadi narasumber tim atau bukan? Pak, dijawab Pak Mandala. Halo?
Sudah. Ya, mohon maaf. Jadi nanti itu untuk narasumber itu terkait dengan ini nanti dari bukan dari tim, Pak. Orang mana? Orang dari mana? UNED. Dari dosen UNED juga, tapi bukan tim gitu. Itu yang Bukan ahli tim, pangan ya. gitu ya. Ya. Mohon izin, Prof. Kalau dosen dari UNED kan berarti dari tim pengusul ya. Sedangkan ini masih tim pengusul tidak diperkenankan, kecuali ini dari pihak luar, misalkan dari Dinas Pertanian atau dari mana itu atau mungkin dosennya bukan dosen UNED tapi justru dosen dari UNED atau mungkin dari Politeknik Negeri Jember itu malah boleh. Ya, tapi kalau dosen internal, internal tidak boleh. Kaitannya untuk penguatan aja ini, Pak. Ya, tapi meskipun untuk penguatan mereka betul-betul paham terhadap yang dilaksanakan penelitiannya kan, Pak. Ya, kemudian satuan biayanya sedikit saya koreksi. Satuan biaya ini kan orang kegiatan ya, sedangkan kalau narasumber itu kan yang diperkenalkan orang jam, Pak. Orang jam, jadi 2 orang kan ya, 2 orang mungkin kalau supaya nggak terlalu beda, angkanya sama. 2 orang masing-masing 2 jam dengan satuan biaya 1 juta, Pak. Jadi kan jatuhnya sama, ya. Itu 4, ya 1 juta sama jatuhnya. Sama, ye. Mungkin itu, Prof, sedikit koreksi dari saya, Prof. Oke, kalau gitu terima kasih. Ya, sekarang kita hitung totalnya berapa. Biaya produksi itu sudah dicek tadi ya, barang-barangnya ya. Ya, pertanyaan saya terkait dengan itu nanti mekanisme pengadaannya karena perlu barang-barang modal ya ini ya. Ya itu dari itu dari untuk barang-barang modal itu kan kita beli yang peralatan itu kan semua di bawah 50 juta ya, Pak ya. Tapi yang jelas kalau itu lebih dari yang jelas mengikuti mekanisme yang ada di UNED lah, Pak. Gitu. Kalau saya lihat di total secara prinsip lebih dari 50 ini Pak Mandala. Kan satu-satu, Pak. Tidak boleh, harus total. Harus dipahami. Justru tidak boleh memisah pelaksanaan pengadaan kalau itu dianggap untuk menghindari lelang atau betul. Nanti mohon koordinasi tim pengadaan dari UNED-nya, Pak ya. Ya, siap. Jangan sampai memisahkan kontrak beli satu-satu berikan padahal ini itemnya kan sama. Ya, aktivitas kegiatan penelitian yang ini. Dalam satu aktivitas harus dalam satu manajemen. Tidak boleh memecah. Betul. Siap, Pak. Pak Sugianto. Siap, Pak. Itu biaya pengelolaan program 42 juta itu ikut dimintakan ke Dikti atau dibayari perguruan tinggi? Ini yang mau kita sampaikan, ini harusnya menjadi kontribusi dari perguruan tinggi. Nah, gitu Pak Mandala, mau dipindah itu ke perguruan tinggi. Ya. Wong wis entuk samono kae kok yo isih harap. Ya nanti kita usaha katanya. Itu Tuhan tadi sudah komitmen, Pak. Ya iya. Nah, sekarang jumlahnya itu tolong 60,6 tambah 157 tambah 519 itu tolong dijumlahkan itu. Ya ini totalnya Pak 737. Itu sudah jumlah 3 itu? Oke, 3-nya. Ya. Tadi ada 42 itu masuk, tadi nggak dihitung 42-nya? Sudah dipindah nih, Pak. Oke. Ke bawahnya deh. Ya. Copy ke bawahnya. Yang perguruan tinggi ditambahkan. Oh, oke. Totalnya. Ya. Total kiri sama ya. Oh iya. Ya, oke. Jadi perubahannya itu ya, biaya operasionalnya itu karena dijumlah dengan yang dari 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 mitra ya. Ya, dari mitra. Oke, sudah benar. Kalau benar ini nanti kita jadikan laporan bahwa untuk yang diusulkan ke Dikti jumlahnya 737.300 ya. Pak Sugianto sudah cocok, Pak? Siap. Halus sudah cocok? Oke, kalau sudah cocok, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita mohon Mas
PMO untuk memindahkan kami ke dalam room tersendiri untuk membahas sebentar. Bapak-bapak yang dari UNED dan Mitra mohon menunggu sebentar, kami akan konsolidasi sebentar. Oke, saya Tolong Mas. Terima kasih Prof. Bambang. Izin memasukkan Prof. Bambang beserta evaluator yang lain ke dalam breakout room. Mohon berkenan Bapak Ibu dari tim pengusul dan mitra untuk menunggu sejenak. Terima kasih. Yap. Istirahat. Harus klik join-nya ini ya Mas? Iya Pak. Mas Amir mungkin bisa di-share dulu untuk absensi sebelum join ke breakout room. Allah. Jadi sore pada acara pertemuan nih. Nih, ada Zoom kemarin. Oh, dulu saya gantian Pak. Oh, Masya Allah. Mas Eno tak urus. Mbak kada. Tinggal hari ini Mas. Beres lah. Ini mohon maaf lahir batin, begini ketemu. Ustaz, maaf lahir batin ya. Mana Prof. Luli? Tambah muda aja ini ya. Sehat Prof. Luli? Alhamdulillah. Wah ini para ustadz berkumpul di sini. Apa segar ya. Allah. Malah ketemunya via ini ya. Biasa. Itu malah ketemunya di sini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lolos semua ya. Ya, mudah-mudahan dukungannya, Prof. Insyaallah. Kayaknya tadi ada yang dipindah, Prof. Jadi yang monitoring evaluasi pendanaannya dipindahkan ke LP2. Oh iya, iya. Mohon maaf. Apa kan itu memang sudah include dalam budget kita kan, keluar nanti. Okay. Itu nanti pokoknya diingatkan aja nanti Pak Marga biar nanti masuk jadwal dalam konef kita ya. Yeah. Ya. Ini tadi kok belum ada presensi ya dari Andi Bu. Oh, nanti saya share masuk ke YouTube ntar lagi, tenang aja. Jadi semua tahu Pak, jadi siapa tahu yang proposal yang lain ada yang lolos toh. Panduan ini. Finishing dia finishing langsung. Langsung diputuskan ya Pak. Sebelumnya berapa? Mas, sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa? Totalnya? 500. Enggak, dan dalam usulan kita berapa usulan? Oh ya sudah bener lah. Sudah yakin, sudah tenang aja. Oh dipulkan semua 1 miliar semua tuh, pusing banyak. Tapi eksekutornya ini Pak, ini eksekutor semua ini. 1 hari 2 jam loh berarti. Nah, ya itulah keuangan Pak. Karena ini kan tidak mungkin 2 jam ke Banyuwangi. Tidak mungkin. Makanya itu hitungannya 40 jam, pokoknya gitu aja Pak. Persis jam 3 nanti. Ya kita 5 menit lagi selesai. Sebentar Pak ini. Kan sudah oke semua tadi Pak.
Itu Pak Marga cocok jelas, cuma jelas yang ditambahin apa namanya mitranya pinter. Mitranya pinter. Jadi tahu celahnya apa gitu. Sarjana ekonomi. Kalau bapaknya memang ahli pertanian organik bapaknya. Jadi yang punya P4S itu bapaknya. Oh yakin kan? Gak gampang itu. Hah? Hah? Nggak, backgroundnya Pak jenengan ini kok hidroponik. Backgroundnya background apa? Alaksa. Ini teroris. Apa-apa sudah disiapkan semua. Minta tinggal ngirim aja toh. Udah itu aja, Pak. Ini usul bagaimana 2 orang. Ada yang satu yang pakai. Iya yang tadi yang pertama. Pertama. Nah, 17 coaching siap sudah. sudah ada copy paste dari ini, makanya nanti di share biar semua siap-siap gitu loh. Kan mungkin saja itu tanpa kayak gini lagi langsung deal, oke, kan mantap lah. Ketangguhannya Pak Marga teruji apa enggak gitu aja. Ya, dicoba Pak Marga. Ini pertama konvoy Pak. Ada konvoy Pak. Dari Situbondo, Banyuwangi, Jember Pak. 2 mobil. Wah, dapat peserta nih Pak. Konvoy. Ini bawa keluarga sendiri, saya sendiri berdua. Ini dengan putranya semua dengan mahasiswanya. Sehari Pak, monyer Pak, hujan lagi. Yang mana Pak? Oh, beliau kan reviewernya. Terima kasih Bapak Ibu dari tim pengusul sudah berkenan menunggu. Selamat bergabung kembali Bapak-bapak dari tim evaluator. Prof Bambang, apa sudah termonitor Prof? Oke, sudah. Oke. Silakan Prof disampaikan untuk kesimpulan dan capaian apa yang kita raih di verifikasi kelayakan Ya, pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Mandalang. Ya, Setelah silakan. kami berdiskusi tim evaluator dan juga keuangan, yang pertama kami appreciate terhadap usulan dan semua langkah-langkah yang mau dilakukan tadi kita nyatakan bisa diterima semua apa yang harus dilakukan. Terima kasih Prof. Hanya kemudian ada penyesuaian soal biayanya ya, anggaran biayanya yang diusulkan ke Dikti tadi sudah juga dikontrol atau dicek oleh bagian keuangan supaya tidak ada kesalahan di dalam nanti penganggaran, perencanaan anggaran dan juga nanti pelaksanaannya. Oleh karena itu, Pak Ketua LPPM masih ada di sini? Masih. Alhamdulillah. Kalau gitu, Bapak mewakili Pak Prof Yuli. pimpinan
kami sampaikan bahwa usulan ini secara diskusi kami dengan tim evaluator dan juga ke bagian keuangan secara prinsip usulan ini layak untuk dilanjutkan ya, layak untuk diteruskan dengan catatan anggaran yang diusulkan ke Dikti sebesar 737.300 kalau nggak salah ya, sebentar. 337 juta supaya jelas ya. 737.300.000. Untuk selanjutnya silakan nanti kalau sudah ada kontraknya dengan Dikti ya sepakati dipersilakan untuk dilaksanakan dan mohon pelaksanaannya benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan programnya ya. Jangan ada keterlambatan, jangan ada permasalahan di situ. Ini saya berdua dengan Pak Halus termasuk bertanggung jawab ini kalau sampai apa yang Bapak laksanakan ini tidak benar, nanti saya di tahun berikutnya saya akan ditanyain kenapa meloloskan yang pelaksanaannya seperti itu ya, Pak Mandala ya. Siapa? Ya. Saya kira demikian sebagai wrap up-nya atau penutupannya. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Penjelasan dan koreksi-koreksi juga langsung bisa dilakukan dengan cepat. Tim keuangan terima kasih, Pak Sugianto terima kasih, Pak Halus juga terima kasih, dan bisa dari kami tim evaluator bisa kami nyatakan ditutup, bisa kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penutupannya saya serahkan pada Mas Andi ya. Terima Mas Andi, kasih silakan. Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Ya. Prof. Bambang atas penyampaian kesimpulannya. Selamat kepada Pak Mandala bersama dengan tim telah dinyatakan layak ke tahap selanjutnya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk Bapak Ibu ke sesi penutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kelanjutan program Kedereka ini. Yang pertama, mohon berkenan meluangkan waktunya Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang telah kami berikan di kolom chat. Kemudian kami sudah men-share ke Pak Marga terkait berita acara ya Pak ya. Mohon untuk diupdate, kemudian ditandatangani bersama dengan tim pengusul, kemudian diberikan kepada kami tim PMO untuk selanjutnya kami berikan ke tim evaluator untuk ditandatangani juga. Oke, jadi kami tanda tangani dulu di sini, kemudian kami kirim ke Pak Andi ya. Betul Pak, boleh tanda tangan tidak mesti tanda tangan basah, boleh pakai PNG aja tanda tangannya. Yang penting telah diketahui oleh seluruh tim pengusul. Kemudian ini sudah. Ini ya. Prof. Bambang juga sudah memberikan rubrik penilaiannya. Sangat cepat sekali dari Prof. Bambang. Kemudian sebelum kita akhiri, mohon untuk open cam dulu Bapak Ibu. Kita sesi dokumentasi. Oke, makasih. Ya. Silakan Bapak Ibu yang belum masih mati kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Kita ambil gambarnya. Wajah-wajah sudah senang diterima ini usulannya. Bentar, kacamata saya pakai dulu. Siap, Prof. Ya, oke. Boleh dibantu ya Mas Hamid di backup untuk capture-nya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya dan partisipasinya. Sudah sampai di ujung sesi, kita sudah sampai di sesi penutup, maka kami dari tim PMO Kedereka menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan dan masih banyak kekeliruan dalam pelaksanaan verifikasi kelayakan ini. Tentunya kami juga pamit undur diri. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh tim evaluator, Prof. Bambang Supriyadi, Bapak Halus Satriawan, dan Bapak Sugianto dari tim keuangan Dikti, serta Bapak Marga Mandala bersama Ketua RPBM,
bersama dengan Mika, terima kasih. Kami sampaikan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua Terima Bapak kasih dan Ibu. banyak Mohon semuanya. maaf. Mohon nanti segera bimbingannya juga saya pelaksanakan kasih, dengan baik Pak. dan sukses. Selamat ya. Selamat. Selamat. Recording stopped. Ya. Sukses. Ini mohon maaf nih, anunya apa presensinya masih belum berakhir. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. 1-2 hari, 3 hari nggak apa-apa Pak. Oh ini masih. Ya. Oke. Terima kasih. Sekali Live lagi. ya Mas. Oke Pak, kasih Prof. Sampai jumpa Bapak Ibu. Atau nuan. Selamat ya Bapak Ibu, selamat. Terima kasih Prof. Yuli. Mohon selalu gas ya. monitoring dari evaluasinya, bimbingannya. Allah. Sama. Alhamdulillah. Izin Pak. Izin Pak ya. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Kontrol.